Pengusaha nasional yang juga salah satu pendiri Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI, Osman Sabta atau yang biasa dipanggil Osho, menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Pusat Barisan Muda Wirausaha Indonesia BMWI masa bakti 2023 hingga 2026 di kampus Universitas 17 Agustus 1945 di Jakarta, Kamis 9 Maret 2023. Hadir dalam acara ini Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Teten Mas Duki dan Kepala BP2MI Beni Ramdhani. Dalam sambutannya, Osho membakar semangat para pengurus DPP BMWI untuk terus mendorong diri sendiri menjadi yang terbaik dan mampu berbuat sesuatu untuk dunia usaha tanah air dan bangsa Indonesia. Sekarang tumbuh berkembang generasi muda yang mengambil porsi di bidang usaha, yaitu Barisan Muda Wirausaha Indonesia. Banyak orang merasa bisa, tapi tidak bisa. Karena kalau merasa bisa, ya bukan pengusaha. Kalau bisa merasa, itu baru pengusaha. Bisa merasakan sesuatu dalam menghitung, dalam mengambil posisi di mana dia bisa menjadi pengusaha yang menghasilkan dan yang menumbuhkan keuntungan. Saya hanya memberikan saran. Saya adalah seorang pengusaha, bukan politikus. Saya adalah seorang pengusaha yang berasal dari jual rokok umur 16 tahun di depan pelabuhan. Kemudian ya bisa merokok juga waktu kecil, padahal dilarang sama orang tua saya nggak boleh merokok. Tapi ya namanya juga anak muda, emangnya gue pikirin, namanya anak muda kan. Tapi tidak cukup saya hidup dengan hanya jual rokok. Akhirnya saya putuskan untuk pikul karet dari gudang ke kapal umur 16 tahun dengan berat 30 kilo. Baru saya gagah. Dan kemudian masih merasa juga tidak cukup. Akhirnya saya memperbesar usaha itu dari jual rokok dan mengambil barang-barang dari kapal untuk dijual keluar. Akhirnya saya menjadi tempat titipan anak-anak kapal yang meninggalkan barangnya dan kemudian saya jual. Kemudian dia datang lagi, saya setorkan dan kemudian saya mendapat kelebihan-kelebihan itu. Dan akhirnya juga saya menjadi grosir nomor 1 terbesar di Kalimantan Barat. Nah di situ saya mulai melihat, saya tidak pernah merasa malu, jadi buruh saya tidak malu, jadi jual rokok saya tidak malu. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk dagang sayur. Saya bawa sayur pertama dari Kalimantan Barat ke Jakarta, bawa jahe dan kelapa bulat. Dulu Jakarta ini susah kelapa. Zaman saya masih muda, ya umur 16-17 tahun, saya sudah sampai 18 tahun, saya sudah dagang kelapa dengan jahe bawa ke Jakarta
Dari Jakarta saya bawa sayur, sawi, kol, kentang, bawang, cabai, ya. Itu semua dari Jakarta, dari Jawa. Nah, saudara, ini luar biasa. Sampai saya menjadi pedagang sayur terbesar di Kalimantan Barat. Karena semua ambil dari saya. Tapi dagang tidak selalu untung. Saya sudah dagang kapal-kapalan. Jadi satu kapal tuh sayuran semua saya punya. Nah, di Kalimantan Barat yang namanya muara itu suka kering. Kapalnya kandas. Kapal bawa sayur saya kandas sampai berminggu. 1 minggu lebih, 2 minggu belum juga. Akhirnya busuk sayur saya. Di situ timbul kerugian. Rugi saya. Sedih saya rugi itu. Kenapa? Nggak bisa nyetor lagi. Ya, yang nggak busuk itu cuman kentang aja. Sama bawang. Kalau cabai, sayur yang lain semua sudah busuk. Kenapa ini saya ceritakan kepada adik-adikku sekalian yang akan menjadi warisan muda wirausaha Indonesia? Ini adalah experience. Di mana Anda mulai ini dari yang kecil. Lain kalau Anda punya orang tua udah besar terus tinggal nanti anaknya sekolah terus kembali lagi dari sekolah udah pegang jabatan-jabatan dalam perusahaan. Saya bicara dengan orang-orang yang tidak mampu untuk mendorong mereka punya semangat. Jangan takut dengan orang yang sudah ada di atas di dalam dunia usaha. Jangan pernah takut. Lebih lanjut, Osho berpesan kepada pengurus DPP BMWI dan ratusan mahasiswa yang hadir, jangan pernah takut dengan mereka yang sudah sukses lebih dulu, apalagi mereka yang hanya mewarisi kesuksesan dari orang tuanya. Menurut Osho, kesuksesan dan keberhasilan hanya bisa diraih oleh siapapun sepanjang mau bekerja keras. Ketua Umum DPP BMWI Samsul Hidayah mengatakan saat ini BMWI telah memiliki 34 DPW di seluruh Indonesia dan 200 DPC dan 7 Dewan Pimpinan Cabang Luar Negeri yaitu di Malaysia, Italia, Jerman, Qatar, Mesir, Inggris, dan Amerika Serikat. Hidayah menjelaskan BMWI lebih fokus pada pembinaan, pelatihan, serta membantu pelaku usaha untuk memiliki izin usaha dan inkubator bisnis.